إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ثم خصوصا إلى روح الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى عفى الله عنه وغفر الله له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما نافعا warzuqna fahman shadiqa wa amalan mutaqabbala. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sampai mana kita? Sampai hukum akli, hukum akal. Ya. Jadi ilmu tauhid ini dia harus bisa mempergunakan akal sehatnya, ya. Kalau seandainya dia tidak bisa mempergunakan akal sehatnya, maka dia bisa tersesat dari jalan yang benar. Jalan yang benar dimaksud jalan apa ini? Jalan untuk ma'rifah kepada Allah, mengenal siapa sebenar-benarnya Tuhan itu yang wajib disembah. Ya kan? Melainkan adalah Allah. Banyak orang yang memiliki akal sehat. Kita golongan orang apa? Orang-orang apa gitu? Orang-orang muslim yang beriman yakin kepada Allah. Bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang sebenar-benarnya, yang Maha Esa, yang wajib untuk disembah. Kalau golongan orang-orang kafir yang bukan beragama Islam, ya, mereka punya akal sehat enggak? Punya enggak? Punya enggak? Punya. Pintar-pintar enggak mereka? Apa yang bisa dibuat mereka? Yang buat Apollo yang bisa terbang ke angkasa siapa? Roket Apollo itu siapa? Orang kafir. Dari negara mana dia? Banyak ya. Mau dari Amerika, mau dari Cina. Udah. Terbang ke angkasa. Buat roket Apollo bisa terbang ke sana. Tentu membuatnya itu pakai apa? Pakai akal.
bisa buat kapal terbang. Kapal terbang itu berapa ton beratnya? Besi itu bisa terbang, bisa terbang besi itu. Berapa ton beratnya kapal terbang itu, tapi bisa terbang ke langit. Bisa dia tenang di langit tuh. Di atas, di mana? Di udara, di awan itu. Netap deh gitu. Nggak jatuh. Yang buat siapa? Manusia. Ada nggak orang kafir yang bisa buat kapal terbang? Kapal laut yang begitu besar, bisa nggak tenggelam tuh kapal? Siapa yang buat? Manusia. Ada nggak orang kafir buat kapal laut? Banyak ya kan? Canggih-canggih nggak kapal lautnya? Ada kapal laut memang spesial untuk ngangkat alat-alat berat, ya kan? Barang-barang yang bisa diantar antar negara, antar benua. Ada juga yang kapal perang dibuat untuk apa? Untuk perang. Untuk apa? Untuk perang. Siapa itu yang membuat? Manusia dengan mempergunakan akal sehat. Jadi kalau tidak ada akalnya, tidak akan mungkin manusia itu bisa membuat kapal terbang. Tidak bisa membuat kapal laut. Tidak bisa membuat roket Apollo yang bisa terbang ke angkasa. Ya kan? Nah, orang-orang kafir punya juga akal sehatnya. Pintar-pintar mereka kan? Bisa membuat itu semua. Tapi kenapa mereka nggak beriman kepada Allah? Padahal akal sehatnya ada. Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Kenapa golongan orang-orang kafir yang otaknya, akalnya jenius, cerdas, bisa membuat itu semua, tapi kenapa mereka tidak beriman kepada Allah? Tidak percaya mereka bahwasanya Allah itu Tuhan semesta alam, yang benar-benar Tuhan yang wajib disembah. Kenapa? Padahal mereka punya akal sehat. Bahkan dengan akal sehat itu mereka bisa membuat sesuatu yang sangat canggih, yang sangat hebat. Kenapa? Karena nggak jazam. Kenapa nggak jazam? Kenapa nggak mantap hatinya beriman pada Allah? Kenapa? Ditanya lagi nih, kenapa? Karena Allah tidak memberikan hidayah, petunjuk ke dalam hati mereka, tapi hati mereka khatamallahu ala qulubihim. Hati mereka dikunci Allah untuk menerima hidayah kebenaran dari Allah melalui Rasulnya. Siapa Rasulnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikunci. Makanya tak bisa mereka beriman, tak bisa yakin. Padahal mereka punya otak, punya akal cerdas, pintar. Iya kan? Bisa buat kapal terbang, bisa kapal laut, semua bisa. Bisa buat mobil, buat kereta, ya kan? Kita aja belum tentu bisa melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Tapi mereka bisa buat itu semua. Tapi mereka tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Karena Allah tidak menghendaki mereka untuk mereka dijadikanlah mereka tetap dalam kekafirannya sampai mereka mati. Itulah golongan orang-orang kafir. Nah, Abu Jahal pintar nggak? Dulu namanya bukan Abu Jahal itu, Abul Hakam. Kalau Ustadz baca Sirah Nabawi, perjalanan kisah Nabi itu Abu Jahal itu namanya Abul Hakam. Artinya orang yang sangat cerdas,
lagi bijaksana. Jadi kalau udah rapat musyawarah mereka, orang-orang Quraisy Mekah pada waktu itu minta pendapat Abu Jahal dulu. Kalau katanya iya, iya. Kalau enggak. Saking pinternya itu Abu Jahal. Abul Hakam, orang yang kaya juga itu di kota Mekah. Banyak budaknya. Ya kan? Orang kaya di Mekah. Salah satu di antaranya orang yang paling kaya di Mekah. Tapi Allah tidak menghendaki dia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kenapa aja? Karena Allah tak memberikan hidayah ke dalam hatinya. Khatamallahu ala qulubihim. Allah kunci hati mereka untuk menerima hidayah kebenaran dari Allah. Itulah ya contoh daripada orang-orang kafir yang memiliki otak yang dikasih Allah dan juga kecerdasan, akal sehat. Tapi Allah tidak menghendaki mereka untuk beriman. Ya kan? Ada orang akalnya enggak pintar-pintar kali. Ya kan? Akalnya enggak pintar-pintar kali. Bahkan dia orangnya susah, miskin. Ya kan? Enggak kaya, bahkan bukannya tampan kali, bukannya cerdas kali. Ya kan? Nah, siapa contohnya? Banyak. Salah satunya Bilal bin Rabah. Orang miskin, orang susah, bukan orang kaya, bukan orang Arab Quraisy, orang Habsi dia, orang Afrika sana, budak lagi, bukan cerdas-cerdas sekali, tapi Allah muliakan dia dengan memberikan hidayah ke dalam hatinya, sehingga dia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sampai betul-betul disiksa pun nggak apa-apa dia. Sampai disiksa, kalaupun mati dia disiksa nggak ada masalah. Yang penting la ilaha illallah. Karena aku bisa hidup dengan kalimat ini dan aku bisa mati dengan kalimat ini dan aku masuk ke dalam surga. Ya. Ada berapa hukum akal yang sudah kita bahas? Ada 3. Yang pertama wajib. Yang kedua mustahil. Yang keempat jaiz. Wajib di sini ya yaitu barang yang tak dapat pada akal tiadanya, ya. Artinya gini. Coba contoh. Mana contohnya? Ini. Wajib ya, pengertiannya wajib itu pada akal seperti ini benda. Benda ini apa namanya? Yang saya contohkan adalah tas. Ya. Ini tas. Tas ini tidak diterima pada akal. Tidak diterima pada akal adanya. Berarti mesti dia ada. Harus ada. Contohnya gini. Dalam satu waktu tas ini bisa bergerak, juga bisa diam. Dah. Kalau enggak dia bergerak begini, pasti dia diam. Wajib pada akal kita bahwasanya kita menerima benda ini dalam satu waktu ketika dia boleh jadi dia bergerak, boleh jadi dia diam. Nah itu aja dia. Boleh jadi bergerak, boleh jadi diam. Itu wajib. Enggak mungkin juga dalam satu waktu dia bergerak, dia diam. Mana mungkin? Berarti kebalikannya apa? Mustahil. Mustahil lah kalau satu waktu benda itu bergerak, benda itu diam. Itu mustahil, nggak diterima oleh akal sehat Tapi mesti ada
benda ini mesti ada, kalau enggak dia bergerak atau dia diam satu waktu ketika. Dan tak mungkin juga, mustahil juga kalau dia bergerak atau diam dalam satu ketika. Jadi kebalikan wajib itu adalah mustahil. Ya. Jadi mustahil, yang kedua apa? Mustahil. Tidaklah diterima akal adanya, ya, mesti tidak ada kalau satu waktu benda ini bisa bergerak atau bisa diam. Macam mana bergerak diam? Macam mana? Bisa nggak diterima akal sehat kita? Nggak mungkin. Kalau nggak dia bergerak satu waktu, kalau nggak dia diam aja. Nah, ini posisi bendanya lagi apa nih? Bergerak atau diam? Diam. Apa mungkin dia gerak diam? Mana mungkin? Macam mana caranya? Ya kan? Macam mana caranya gerak diam? Macam mana? Bingung lah. Makanya hukumnya jadi mustahil. Tidak diterima oleh akal sehat gitu. Ada. Jadi wajib diterima tanpa mesti adanya benda itu satu waktu, kalau enggak dia bergerak, dia mustahil satu waktu dia bergerak atau diam. Jadi kebalikan dari wajib itu adalah mustahil. Nah, yang ketiga apa? Hukum akal pada jaiz ya. Jaiz hukum pada akal. Jaiz boleh satu waktu ketika benda itu boleh dia bergerak, boleh juga dia boleh nggak? Boleh nggak benda ini bergerak atau diam satu waktu? Misalnya satu waktu hari ini dia bergerak terus. Udah. Satu waktu lagi nanti dia diam tiba-tiba. Boleh jadi kan? Jadi boleh jadi dia diam, boleh jadi dia bergerak. Itulah pengertian daripada hukum jaiz pada akal. Udah? Paham nggak sampai di sini? Kalau belum paham ini, kita nggak akan lanjut. Mesti dipahami dulu, karena nanti kalau nggak paham ini nanti makin berat nanti. Dah, baik. Wajib pada akal tiadanya. Berarti mesti ada. Mesti ada di sini. Kalau enggak dia bergerak, benda itu satu waktu, kalau enggak dia diam. Satu waktu benda itu kalau enggak dia bergerak, diam atau dia bergerak. Bisa jadi antara keduanya. Bergerak atau diam. Dah, mustahil. Satu waktu benda itu tidak bisa diterima satu waktu pada akal sehat. Tiba-tiba dia bergerak, tiba-tiba dia diam. Satu waktu hukum jaiz boleh jadi dia bergerak, boleh jadi dia diam. Jadi bisa aja. Dah. Itu contoh pada benda ya untuk mendekati paham pada hukum akal. Dah, sekarang ini Ustaz kasih contoh. Itu benda apa tuh? Kipas angin kan? Kipas angin. Kipas angin itu ini tebak ya. Tebak di antara hukum tiga hukum akal ini. Hukum di mana dia jatuhnya? Diwajib pada akal atau mustahil pada akal atau jaiz pada akal. Ini mengetes kepahaman kalian. Ya. Itu benda sekarang itu lagi diam atau lagi bergerak? Bergerak. Mungkin enggak benda kipas angin itu
Tiba-tiba satu waktu ini, sekarang ini dia bergerak, dia diam. Mungkin nggak? Hah? Mungkin nggak satu waktu kalau dia diam, tanda gini kan? Kalau dia bergerak gitu. Jadi kalau macam mana? Macam mana? Nggak bisa kan? Dalam hitungan per detik aja, aja. Dalam hitungan per detik apa? Hah? Ya udah. Dah. Hitungan per detik aja. Per detik aja. Dalam satu waktu dia bergerak, satu diam. Jatuh hukum apa ini? Mungkinkah dalam satu per detik, sekian detik, benda itu bergerak, benda itu diam? Mungkin nggak? Dalam satu per detik ini, berarti detik kan gitu. Dalam satu detik, secepat kilat, dia benda itu bergerak, benda itu diam. Bisa nggak? Hah? Apa kalian nih? Bisa nggak? Nggak mungkin. Berarti jatuhnya kemana? Kok jahil lagi? Mustahil lah. Hah, itu jam. Itu ada nggak detiknya tuh? Udah. Ya kan? Dalam satu detik, tek. Bisa nggak dia tiba-tiba satu detik cepat itu? Bisa nggak dia diam atau bergerak? Kalau kayak gitu, iya bisa dia jalan. Ini hitungan detiknya, bukan hitungan lihat bergerak jamnya. Ini dekati paham lagi nih. Ini cepat nih per detik. Macam mana coba? Bisa nggak? Mana bisa? Gini nih percepat. Macam mana mendiamkan, macam mana muter balik kan? Bisa nggak? Dalam hitungan detik. Bisa nggak? Benda itu diam, benda itu bergerak. Hitungan cepat per detik. Bisa nggak? Nggak mungkin. Berarti hukumnya di mana? Mustahil pada nggak mungkin, nggak diterima oleh akal. Berarti kalau nggak diterima oleh akal berarti mustahil. Nggak mungkin. Dah, baik. Dalam hitungan detik, dengar. Dalam hitungan detik dia diam. Nah, dalam hitungan detik lagi dia bergerak. Mungkin nggak? Mungkin nggak ini? Dalam satu detik ini kan dia diam. Nah, dalam satu detik dia bergerak. Mungkin nggak? Ya Allah Tuhan, ini hitung. Ini ketifam lagi. Ini dalam satu detik, masuk satu detik ini kan? Dah, dia diam aja. Udah. Masuk detik yang berikutnya dia bergerak. Bisa enggak? Ini tunggu Zal. Dalam satu detik ini dengar. Dalam satu detik dia diam. Udah. Dalam satu detik lagi berarti ada 2 detik. 1 detik dia diam. 1 detik dia bergerak. Mungkin nggak terjadi nih? Mungkin. Jatuhnya kemana? Jaiz. Boleh dia diam, boleh dia asalkan ada waktunya. Bukan dalam satu waktu. Dalam satu waktu itu per detik hitungannya. Per detik itu cepat atau lambat? Cepat kali kan? Apa mungkin dalam hitungan per detik satu waktu benda itu bergerak, benda itu diam? Mana berarti jatuhnya dalam hitungan per detik. Ya, 1 detik dia diam. Masuk lagi 1 detik. Selanjutnya dia bisa nggak? Mungkin nggak terjadi? Mungkin. Berarti hukumnya kemana?
Jais pada akal. Kenapa? Benda itu sifatnya kalau dia nggak bergerak dia di. Nih, ini di hadapan kalian ini benda nggak? Benda nggak? Benda nggak? Benda nggak? Hah? Mau belajar? Kalau nggak mau belajar keluar aja nggak apa-apa, nggak rugi, nggak apa-apa. Bener. Mana gambar sana? Nggak apa-apa, mau Ustaz nggak ada ruginya. Sana Dit, keluar antum sana. Gambar sana suka sampai ajan, nggak ada ruginya. Dah, ini benda apa nggak nih? Benda hidup. Dah, nih, masuk 1 detik, dia diam nih, ya. Masuk 1 detik kemudian dia bergerak jalan. Berarti benda ini sifatnya kalau dia nggak diam, dia bergerak. Berarti dalam per detik 1 waktu dia diam, dia bergerak macam mana? Dalam 1 detik itu kan cepat kan? Dalam 1 waktu per detik dia gini macam mana? Nggak diterima oleh akal sehat. Berarti hukumnya jatuhnya mustahil pada Udah 1 waktu per detik dia diam. Masuk detik berikutnya 1 waktu dia bergerak. Berarti hukumnya kemana jatuhnya? Jais pada Jais. Udah. Jais pada Udah. Benda itu sifatnya kalau enggak dia diam, dia pasti bergerak. Wajib enggak diterima oleh akal? Kalau enggak dia bendanya sifatnya diam atau dia bergerak, hukumnya jatuh di mana? Benda itu sekali lagi. Benda itu sifatnya kalau enggak dia diam, dia pasti bergerak. Karena sifatnya hanya 2 aja. Kalau enggak diam, bergerak. Kalau enggak bergerak, dia diam. Itulah sifatnya benda. Udah. Itulah sifatnya benda. Berarti jatuhnya kemana tuh, Jal? Wajib pada akal. Macam mana? Paham tuh enggak nih? Sekali lagi. Wah, itu masih diluruskan lagi. Nih. Dalam hitungan per detik aja. Benda ini diam atau bergerak? Ya kan? Bergerak atau diam. Hitungan per detik. Udah. Antum jawab ya. Kalau enggak hitungnya per detik, benda itu diam atau bergerak? Ini sekarang ini. Per detik dia diam. Per detik lagi dia bergerak. Jatuh ke mana? Ke mana? Yay. Dah, sekali lagi. Nih, 1 waktu per detik nih ya. Dah. Dia diam. Masuk waktu per detik lagi, dia bergerak. Jatuh hukum mana? Rapli. Jais, bagus. Udah. Ini Jan. 1 waktu sifatnya benda ini, 1 waktu dalam hitungan waktu per detik, sifat benda itu kalau nggak dia diam, dia bergerak. Kalau nggak dia diam, dia pasti bergerak. Itu namanya sifat benda. Dalam 1 waktu. Jatuh ke mana? Wajib. Dah, bagus. Lagi. Apakah dalam hitungan per detik ini, dalam 1 waktu hitungan per detik, benda itu diam, benda itu bergerak. Jatuh ke mana? Padli. Dalam hitungan per detik, benda itu kalau nggak diam dia bergerak. Jatuh ke mana?
Dalam hitungan yang cepat, dalam satu waktu dia per detik, benda itu kalau nggak bergerak dia diam. Jatuh kemana? Mustahil kata Pak Ustaz. Nah, mak coba akal set deh. Coba, ini Ustaznya benda nih. Macam mana satu detik aku bisa bergerak, aku bisa diam? Macam mana cara ngolahnya? Bisa nggak diterima oleh akal? Bisa nggak? Mana bisa. Tapi sifatnya benda kalau nggak dia bergerak, kalau nggak diam, itulah sifatnya dalam hitungan per detik. Dia bisa diam, dia bisa bergerak. Paham ini?